Salam olahraga untuk kita, Jaya. Di sini saya atas nama Agustina Gilaa, NIM 2001 150003, Prodi Penjaskesrek Undana. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan motorik untuk pemenuhan mata kuliah pengembangan motorik. Selengkapnya saya akan menjelaskan. Di sini kita akan membahas prinsip perkembangan motorik. Ada berbagai poin, yaitu kita akan membahas satu persatu. Itu poin yang pertama, yaitu prinsip perkembangan motorik. Prinsip perkembangan motorik adalah adanya suatu perubahan fisik maupun psikis sesuai dengan masa pertumbuhannya. Perkembangan motorik sangat dipengaruhi oleh gizi, status kesehatan, dan perlakuan gerak yang sesuai dengan masa perkembangannya. Bagi anak usia sekolah dasar, memperoleh kemampuan untuk bergerak secara berurutan, mengalami kemajuan dari mulai gerak sederhana hingga gerak yang lebih kompleks dan keterampilan gerak yang terkoordinasi. Proses perkembangan motorik cenderung bersifat terus-menerus, mulai dari kepala hingga ke kaki. Yang kedua ialah nilai-nilai dalam perkembangan motorik. Nilai-nilai yang dapat dikembangkan motorik pada anak usia sekolah dasar, yaitu yang pertama, pengalaman yang berarti. Artinya anak memperoleh berbagai pengalaman gerak yang dibutuhkan selama hidupnya dan dapat mendukung terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan dirinya, sehingga pengalaman ini menjadikan anak lebih percaya diri. Yang kedua, yaitu hak dan kesempatan beraktivitas. Artinya anak memperoleh kesempatan yang banyak untuk melakukan berbagai aktivitas yang disukainya, sehingga dapat membantu mempercepat proses pertumbuhan dan perkembangannya. Yang ketiga, yaitu keseimbangan jiwa dan raga. Artinya proses perkembangan yang sesuai dengan usianya akan melahirkan keseimbangan antara jiwa dan raga, sehingga tidak menjadi kondisi yang berlebih pada salah satunya, misalnya kemampuan jiwanya yang menonjol atau raganya, melainkan keduanya dalam keadaan yang seimbang. Yang keempat, yaitu mampu berperan menjadi diri sendiri. Artinya dengan perkembangan motorik yang sesuai dan dengan masanya, anak akan mampu memetakan dirinya sendiri. Yang ketiga, yaitu tujuan dan fungsi perkembangan motorik. Tujuan perkembangan motorik sendiri yaitu mengkaji proses pentahapan kemampuan gerak. Apakah kemampuan gerak individu tersebut sudah sesuai dengan masanya? Hal tersebut sangat diperlukan untuk memberi dukungan kuat terhadap terbentuknya kualitas gerak dan proporsional dalam usianya. Fungsi perkembangan motorik adalah penguasaan keterampilan yang tergambar dalam kemampuan menyelesaikan tugas gerak tertentu. Kualitas gerak terlihat dari seberapa jauh anak tersebut mampu menampilkan tugas gerak yang diberikan dengan tingkat keberhasilan tertentu. Jika tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas gerak tinggi, berarti gerak yang dilakukan efektif dan efisien. Yang keempat ialah
Perkembangan motorik hubungannya dengan perkembangan kognitif. Di sini ada 3 ranah yang berkaitan dengan perkembangan manusia, yaitu ranah efektif, ranah kognitif, dan ranah motorik atau gerak. Meskipun ranah-ranah perkembangan tersebut biasanya dipelajari sebagai unit individual, kita juga harus mengingat bahwa domain-domain tersebut secara konstan berinteraksi satu sama dengan yang lain. Segala sesuatu yang kita lakukan pada domain atau ranah motorik dipengaruhi oleh emosi kita, interaksi sosial, dan perkembangan kognitif. Untuk sejauh ini kita pelajari, semua perilaku pada domain efektif dan kognitif lebih kuat dipengaruhi oleh perilaku motorik. Menurut Piaget, dapat mengkategorikan perilaku ke dalam 4 tahap, yaitu tahap perkembangan kognitif, yaitu yang pertama yaitu sensorik motorik, yang kedua preoperasional, yang ketiga yaitu konkret operasional, yang keempat yaitu formal operasional. Perkembangan kognitif dan perkembangan motorik secara konstan berinteraksi. Perkembangan kognitif lebih kuat bergantung pada kemampuan intelektual atau kemampuan berpikir, sehingga proses interaksi semacam ini nampak pada teori Piaget. Tahap-tahap di atas dialami oleh kita semua atau setiap anak, dan tidak akan pernah ada yang melewatinya meskipun tingkat kemampuan anak-anak berbeda. Tahap ini meningkatkan lebih kompleks daripada masa awal dan kemampuan kognitif bertambah. Suatu pengalaman atau lingkungan baru telah mengubah perilaku anak dan memahami masa lalu. Menurut Piaget itu sendiri, yaitu asimilasi dan akomodasi selalu bekerjasama, karena asimilasi dan akomodasi menjadi dasar pemikiran untuk teori Piaget. Teori Piaget mengungkapkan bahwa hal terkait dengan perkembangan kognitif dan penekanan akan pentingnya dia telah menempatkan pada peran lingkungan dan proses perkembangan yang terjadi pada manusia. Demikian sedikit dari materi yang saya sampaikan mengenai pengembangan motorik dan prinsip perkembangan motorik. Saya mengucapkan sekian dan terima kasih. Salam olahraga untuk kita, jaya.